Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7195 sampai bab 7196. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saat samurai itu dibunuh oleh Hattori Hanzo dengan satu tebasan, gerombolan samurai itu seolah-olah telah kehilangan nyawa. Baru pada saat itulah mereka sadar bahwa sekalipun mereka berkorban, hal itu tak ada artinya dan mustahil bagi mereka untuk memperoleh cukup uang bagi keluarga mereka yang lain, sebab dalang di balik semua itu sudah tak mampu melindungi dirinya sendiri. Mitsui Ryotaka sedang marah besar saat itu, dia menghentakkan kakinya di tempat karena marah dan mengumpat dengan marah, "Mitsui Ryokan, Mitsui Ryokan. Sialan ini bukan hanya saudaraku sendiri, tetapi juga orang yang sangat kusayangi dan sangat kupercaya. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun, patuh dan taat di sisiku. Kemanapun aku pergi dengan cerutu di mulutku, asbaknya selalu ada di sana. Selama bertahun-tahun, aku telah memperlakukannya sebagai tangan kananku yang paling setia, aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencoba menyakitiku." Ye Chen tertawa dan bertanya kepadanya, "Di kalangan pangeran dan bangsawan serta keluarga besar seperti keluargamu, berapa banyak kasus yang pernah kau lihat di mana saudara-saudara seiman berpikiran sama dan kepentingan mereka dirusak? Kau seharusnya pernah mendengar bagaimana orang nomor 2 Saudi memperlakukan saudara-saudaranya itu, kan? Jadi bagaimana jika mereka lahir dari ibu yang sama? Dalam menghadapi kepentingan yang besar, bukankah masih ada saatnya untuk membunuh?" Setelah mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada Mitsui Ryotaka, "Awalnya, aku berkata bahwa orang-orangmu bertanggung jawab atas pertahanan tepi, orang-orangku bertanggung jawab atas ring kedua, dan aku bertanggung jawab atas ring ketiga, tetapi sekarang orang-orangmu pasti tidak akan bisa bergegas ke sini dalam 1,5 menit. Jadi aku sarankan agar kamu menghubungi manajemen puncak Departemen Kepolisian sekarang juga, dan memberitahu mereka secara langsung bahwa Tawana sedang diburu dan dibunuh. Meskipun Departemen Kepolisian adalah sekelompok orang yang beragam, aku yakin bahwa manajemen puncak Departemen Kepolisian pasti tidak akan berani berpikir salah. Eselon tertinggi tidak boleh berani memiliki pikiran bengkok. Mereka tidak akan pernah ingin melihat Tawana dalam bahaya di Tokyo, jadi mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga." Tanpa berpikir panjang, Mitsui Ryotaka berkata, "Baiklah. Saya akan menghubungi kepala Departemen Kepolisian." Ye Chen menambahkan, "Beritahu mereka untuk segera mengerahkan semua helikopter polisi di Tokyo dan juga polisi bersenjata untuk tiba di Dom dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, beritahu mereka bahwa semua personel kepolisian dan departemen televisi hanya dapat memblokir lokasi kejadian dari pinggiran, dan tidak seorang pun diizinkan memasuki bagian dalam, dan bahwa aku akan menggunakan garis pertahanan Ninja Iga sebagai batas mutlak, dan siapapun yang tidak kupercaya tidak diizinkan melewati garis ini, dan bahwa selama polisi menjaga di pinggiran, itu akan menjamin keamanan sementara." Pada titik ini, Mitsui Ryotaka tidak lagi berani mempertanyakan kata-kata Ye Chen dengan cara apapun, dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya akan mengaturnya." Ye Chen mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, "Sepertinya kita perlu melakukan sedikit perubahan pada rencana kita. Bunga hitam $1 miliar adalah masalah besar. Jumlah ini terlalu menggoda. Para pembunuh di seluruh dunia akan memperlakukanmu sebagai objek paling berharga untuk diburu. Akan sulit untuk memastikan keamanan mutlak kemanapun kau pergi." Tawana menatap Ye Chen dengan tak berdaya dan penuh harap, "Apa solusi bagus yang Anda miliki, Tuan Ye?" Ye Chen berkata, "Satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah dari sumbernya. Kita harus menemukan cara untuk membatalkan bunga gelap ini. Selama bunga gelap dibatalkan, para pembunuh ini secara alami tidak akan menargetkanmu lebih lama lagi." Tawana bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa membatalkan bunga gelap itu?" Ye Chen berkata, "Ada 2 pilihan. Yang pertama, kamu harus merekam video langsung dengan ponselmu, mengungkap semua informasi yang kamu tahu bahwa mereka tidak ingin kamu ungkapkan ke internet.
Bukankah mereka ingin membunuhmu hanya untuk membungkammu? Setelah dipublikasikan, tidak ada gunanya mereka membungkammu. Belum lagi, saat itu, mereka akan terlalu sibuk mengurus diri mereka sendiri dan tidak akan punya energi untuk membalas dendam kepadamu lagi. Tawana berkata dengan ragu, tapi kemudian, karir aktingku akan berakhir. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya padanya, apa? Ada skandal di sana? Tawana mengerutkan bibirnya dan mengangguk ringan karena malu. Ye Chen menghela napas dan berkata, lupakan saja, pihak kami memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk artis. Jika ada skandal yang keluar, 1 dari 20 konser tidak akan dapat dimulai. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, kalau begitu, hanya ada cara kedua. Tawana sibuk bertanya, apa jalan kedua? Ye Chen hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan banyak kendaraan datang dari pinggiran, dan setidaknya ratusan orang melaju kencang ke pintu masuk belakang panggung. Dia tahu bahwa ini pasti sekelompok orang lain yang ingin mengambil bunga kegelapan, jadi dia segera berkata kepada Hattori Hanzo, musuh datang. Bersiaplah untuk menghadang musuh. Suruh anak buahmu melumpuhkan semua samurai ini dan menghancurkan semua lampu, sehingga kalian para ninja dapat menggunakan keuntungan terbesar kalian dalam kegelapan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hattori Hanzo tidak menyadari bahwa ada seseorang yang datang, dan ketika dia mendengar peringatan Ye Chen, dia tidak berani menunda sedikit pun, dan segera berkata, Ninja Iga, dengarkan perintahnya, hancurkan semua samurai, hancurkan semua lampu, dan kemudian, bunuh siapapun yang identitasnya belum diverifikasi ketika mereka datang. Ninja Iga merupakan sebuah keluarga, terlebih lagi sebuah kesatuan manajemen yang dimiliterisasi. Begitu kata-kata Hattori Hanzo terucap, para ninja yang berkulit putih di samping samurai yang tak bersenjata dan berlutut itu, segera menggunakan pedang tangan mereka untuk memukul samurai di samping mereka hingga tak sadarkan diri. Sedangkan ninja yang lain mengeluarkan shuriken berbentuk anak panah meteor mereka, dan dengan sigap melemparkannya ke semua sumber cahaya yang ada di lorong. Para ninja telah berlatih serangan shuriken selama bertahun-tahun, dan keakuratan mereka dapat dikatakan 10 dari 10, hanya untuk mendengar ledakan bunyi berderak dan pecah di sekitar mereka, dan seluruh lorong langsung berubah menjadi gelap gulita. Tepat saat itu, terdengar teriakan dari pintu masuk, semua orang dengarkan perintahku. Semua orang cepat masuk dan bunuh wanita Amerika itu. Jika kita dapat menentukan siapa yang membunuhnya, Yakuza akan menghadiahinya 100 juta dolar. Yang lain juga dapat berbagi 100 juta dolar lainnya. Jika kita tidak tahu siapa yang membunuhnya, tidak masalah. Kita semua akan berbagi 200 juta dolar. Manfaatkan fakta bahwa kita adalah orang pertama yang datang ke sini, dan bertarunglah dengan cepat, dan masing-masing dari kita akan dapat berbagi setidaknya 1 juta dolar. Kerumunan anggota Yakuza bersorak kegirangan, bahkan bersiul serempak. Ada pula yang sengaja menggunakan logat khas gangster Jepang itu untuk meneriakkan keinginannya untuk menggorok Tawana sampai mati. Segera setelah itu, suara ratusan langkah kaki datang dari kedua sisi, bahkan menyebabkan lantai bergetar. Namun, ketika mereka bergegas masuk, mereka menyadari bahwa koridor panjang di tengahnya begitu gelap sehingga mereka hampir tidak dapat menjangkaunya. Dan tepat pada saat ini, jeritan memilukan tiba-tiba datang dari orang-orang yang berlarian di depan. Para ninja Iga telah menyerang, dan sebelum musuh dapat melihat mereka, pedang tangan beracun mereka melesat keluar secara serempak. Dalam lorong ini, sejumlah besar pedang tangan melesat keluar serentak, menimbulkan efek bagaikan hujan jarum bunga pir, dan dalam satu putaran saja, mereka langsung menghabisi puluhan orang. Para anggota Yakuza yang ada di belakang berlarian tak karuan, dan saat rekan-rekan di depan terkena sabetan pedang tangan dan terjatuh ke tanah, mereka pun ikut tersandung dan terjatuh ke tanah tepat di belakang mereka. Dan pedang tangan ninja Iga tidak berhenti. Baris pertama terkena dan jatuh, baris kedua tersandung dan terkena lagi, lalu baris ketiga tersandung dan terkena lagi. Dalam sekejap mata, para anggota Yakuza yang berada di barisan depan semuanya menerima kotak makan siang mereka, dan mayat-mayat ditumpuk satu di atas yang lain, secara langsung menghalangi jalan maju. Para anggota Yakuza di belakang terkejut, juga tidak tahu apa yang terjadi, lalu berteriak, "Cepat! Cepat nyalakan obormu, sepertinya ada situasi di depan."
Tepat setelah berkata demikian, burung bodoh itu mengeluarkan telepon genggamnya dan hendak menyalakan senter yang ada di dalamnya. Tetapi saat layar telepon itu menyala, dia telah berubah menjadi kunang-kunang di tengah kegelapan. Sebelum sempat menyalakan senter, beberapa pedang tangan telah ditembakkan ke arahnya. Dengan beberapa bunyi gedebuk, beberapa orang yang kurang beruntung pun meninggal. "Sial! Bakayalu! Ada penyergapan di depan!" teriak seseorang. Disusul kemudian oleh orang lain yang berteriak, Tidak bagus! Saudara-saudara di depanku sudah mati. Mereka punya senjata tersembunyi." Orang di belakang yang ingin menjadi kaya berteriak, Apa yang kau takutkan? Serang saja dan habisi mereka dengan segala cara dan kau akan dapat memperoleh hadiahnya." "Saudara-saudara jangan takut, majulah dengan berani." Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah pipet ditusukkan langsung ke tengkoraknya. Ninja Iga tidak memiliki kemampuan untuk mendengar suara dan membunuh dengan satu pukulan, tetapi Ye Chen bisa. Kegelapan itu benar-benar seperti siang hari baginya, dan segala sesuatu tentang musuh berada di bawah kendalinya. Terlebih lagi, Ye Chen tidak terlalu menyembunyikan kekuatannya kali ini seperti yang dia lakukan terhadap para samurai tadi. Dia menggunakan ki spiritualnya untuk memasukkan pena eyeliner, menyebabkannya langsung menembus kepala lawan bolak-balik. Ketika pena eyeliner yang kuat menembus keluar dari bagian belakang kepala lawan, inersia yang besar juga menarik bagian belakang kepala lawan dari dalam keluar dan memecahkannya. Aliran cairan hangat dan berbau amis serta benda padat lunak seketika seperti semangka yang meledak, memercik ke seluruh kepala dan wajah orang-orang di sekitarnya. Seseorang berteriak, "Ibakayalu! Benda berlendir apa yang terciprat ke mulutku? Siapa sih yang meniup hidungnya di jam segini?" Seseorang langsung menjadi gila dan berteriak, Itu bukan ingus. Itu otak Kameda. Kepala Kameda tertembak." Bersambung.